udah nyetek. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada rekan-rekan jurnalis, baik yang dari Surakarta maupun dari Jakarta atau mungkin dari daerah-daerah lain, mungkin Semarang atau Malang atau Surabaya, atas kehadirannya pada hari ini. Saya perlu sedikit menjelaskan tentang duduk perkara ya. Jadi lembaga Dewan Adat itu belum pernah berseteru di pengadilan dengan Sinun Pakubuwono 13. Jadi belum pernah ada perkara itu. Perkara antara lembaga Dewan Adat dengan Sinun di satu sisi itu belum pernah ada. Ya, jadi selama ini yang ada itu adalah gugatan-gugatan individu-individu dari para sentono dalam yang ada di keraton ini, misalkan seperti Gus Timung misalkan menggugat Sinun. Gus Timung itu tidak sendiri, tetapi bersama dengan para sentono dalam lainnya yang ikut serta di dalam suatu perkara tertentu. Jadi berperkara ini dalam perkara perdata, kalau tidak salah kami itu lebih kurang antara 4 atau 5 perkara yang melibatkan para sentono dalam dengan Sinun Pakubuwono 13. Kemudian ada pidananya juga, ada sekitar 3. Perkara pidana selesai tuntas, kemudian perkara perdata dari 5 misalkan, itu 4 juga tuntas, artinya gugatan itu dimenangkan oleh Sinun ya, 4 perkara itu. Sedangkan ada 1 perkara antara Sinun dengan Bandoro Raden Ayu Salindrikusumo, kemudian antara Sinun dengan Bandoro Raden Mas Parikesit Suryo Ruseno, kemudian Bandoro Raden Ayu Longayu, kemudian Bandoro Mas Yudhistira Rama Saputro, dan Bandoro Raden Mas Bambang Suryo Cahyono Sailendra, yang perkaranya terjadi dimulai dari sejak tahun 2019 ya, 19 gitu. Nah, itu dari tahun 2019, di mana pada tingkat pertama gugatan tersebut, gugatan yang diajukan oleh Salindri dan para sepupunya. Jadi dari 5 ini 4 adalah keponakannya Sinun, 1 cucunya Sinun, yaitu yang bernama Bandoro Raden Mas Yudhistira Rama Saputro. Itu gugatan yang diajukan oleh mereka berlima ini tidak dapat diterima. Artinya gugatan mereka gagal terhadap Sinun di tingkat Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian mereka tidak puas, mereka mengajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, di Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan di tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu diputus pada tahun 2021. Berarti sudah gagal yang kedua. Ya. Kemudian mereka mengajukan kasasi. Nah, disinilah timbul masalah. Timbul masalahnya kenapa? Gugatan mereka dikabulkan, sedangkan di tingkat pertama maupun banding itu tidak diterima gugatannya oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Di tingkat kasasi inilah baru diterima. Nah, poin daripada putusan itu supaya tidak keliru ya, saya bacakan supaya halayak umum atau halayak ramai pun memahaminya gitu. Jadi pada saat di tingkat kasasi di Mahkamah Agung itu majelis hakim di Mahkamah Agung mengadili dengan mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, yaitu Bandoro Raden Ayu Salindrikusumo dan kawan-kawan ya.
Kemudian yang kedua dikatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Itu. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat. Artinya eksepsi yang diajukan oleh Sinuhun, kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Gusti Tejo selaku Maha Menteri yang mendampingi Sinuhun, itu eksepsinya ditolak. Kemudian dalam pokok perkara yang pertama dikatakan menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat konvensi, artinya penggugat dalam pokok perkara untuk sebagian. Jadi yang dikabulkan itu sebagian, itu tidak seluruhnya. Itu. Yang kedua dikatakan menyatakan tergugat, artinya Sinuhun, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan SK Kementerian Dalam Negeri nomor 430/2933 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Yang ketiga, menghukum akibat perbuatan melawan hukum tergugat untuk mengganti seluruh kerugian material maupun non material yang ditimbulkan karena perbuatannya secara tunai dan seketika sebagai berikut. Kerugian material terhadap perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri, kemudian Sinuhun selaku tergugat secara sewenang-wenang untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan tindakan membentuk dan menetapkan badan baru, membuat dan menerbitkan surat keputusan, melakukan penggembokan paksa sehingga kegiatan penelitian, pusat studi kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti. Juga membuat laporan kepolisian, maka para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Ya, kemudian kerugian non material terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, maka telah menimbulkan kerugian imaterial yaitu kehilangan wibawa para pengagem dan Keraton Surakarta Hadiningrat berdasarkan umbu-umbu, paham akan tata krama dan anggar-anggar atau paugeran. Paugeran itu maksudnya segala peraturan adat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dengan demikian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000. Ya. Yang keempat, memerintahkan, yang tadi dilaksanakan itu eksekusi terhadap objek perkara itu adalah memerintahkan Sinuhun selaku tergugat untuk membuka kembali pintu utama Kori Kemandungan agar segala upacara dan kegiatan-kegiatan adat atau tradisi Keraton Surakarta, juga kegiatan penelitian, pusat studi pendidikan dan kebudayaan, kunjungan kebudayaan juga pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kelima, menghukum turut tergugat dua, maksudnya yang dihukum ini adalah Gusti Tejo, agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara akuo. Yang keenam, menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi. Yang ketujuh, menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Kemudian dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat atau tergugat konvensi. Jadi ada gugatan yang diajukan sebagai gugatan balas yang dilakukan oleh Sinuhun itu ditolak. Kemudian dalam konvensi dan rekonvensi menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Artinya yang dikalahkan ini termohon kasasi ini ada tiga ya. Pertama adalah Sinuhun, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Gusti Tejo untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. Jadi menghukum termohon kasasi ini, termohon kasasinya adalah Sinuhun Pakubuwono 13. Gitu. Sedangkan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Gusti Tejo itu diminta untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. Intinya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, agar paham bahwa tidak ada
perkara hukum antara Sinun dengan lembaga Dewan Adat ya. Sekali lagi itu tidak ada. Nah kemudian ketika di tingkat pengadilan tingkat pertama ya, di Pengadilan Negeri Surakarta putusannya maupun banding itu terhadap kerugian material itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh Sinun. Misalkan begini, di sini dikatakan bahwa Sinun membuat laporan kepolisian. Itu nggak pernah ada. Itu udah dibuktikan di tingkat pertama bahwa Sinun tidak pernah melaporkan siapapun dari pihaknya, baik itu Gus Timung maupun termasuk yang 5 orang ini, nggak ada. Itu udah dibuktikan. Makanya ini hanya sedikit flashback saja. Kenapa kami mengajukan perlawanan terhadap eksekusi? Karena memang tidak pernah terbukti di di proses persidangan tingkat pertama maupun tingkat kedua atau banding. Namun di tingkat kasasi dilalah Majelis Hakim Agung ini tadi mengatakan ada. Padahal kalau diperiksa tidak ada. Itu udah dibuktikan. Yang lapor itu bukan Sinun, gitu loh. Yang lapor itu ada orang-orang tertentu, gitu loh. Ya. Jadi Sinunnya langsung tuh pribadi belum pernah melaporkan. Boleh rekan-rekan periksa cek di Polda, di Polres, pernah nggak Sinun itu melaporkan misalkan Gus Timung? Itu nggak pernah. Melaporkan Gus Timung nggak pernah. Melaporkan Kanjeng Wirabumi nggak pernah. Itu melaporkan putra putrinya Sinun sendiri juga nggak pernah. Itu makanya kenapa kami keberatan dengan adanya putusan kasasi ini, gitu ya. Nah, karena memang tidak pernah terbukti, gitu loh. Nah, kemudian dikatakan bahwa Sinun sewenang-wenang, ya enggak juga. Kan melaksanakan SK Menteri Dalam Negeri itu kan kewenangannya Sinun sebagai raja, gitu ya. Jadi dalam hal ini kami tidak bermaksud melihat ke belakang, tetapi fakta-faktanya memang tidaklah demikian, gitu loh ya kan. Nah kalau kerugian misalkan hanya 1.000, sedangkan di sini dikatakan bahwa ini menyangkut kewibawaan, kehilangan wibawa, itu nilainya tidak ternilai, tetapi di sini dinilai cuma 1.000 ya. Gitu. Kalau kita bicara yang benar, fakta hukum, teori hukum, norma hukum, orang kalau merasa wibawanya hilang, itu nilainya mungkin bisa minta triliunan, bisa minta ratusan miliar. Gitu. Kalau hanya 1.000, ya melecehkan hukum itu sendiri. Gitu. Ya, dan itulah yang terjadi, gitulah ya. Sesuatu yang sudah terjadi ya tidak perlu kita sesali ya, kita tinggal melihat ke depannya bahwa dari putusan ini yang aneh bin ajaib ini ya kita terima, gitu. Sama seperti kita menerima presiden yang baru dengan segala kelegoan rakyat terhadap pemimpinnya, seperti itu. Kita mau ribut-ribut tuh nggak ada gunanya, gitu loh. Kita harus menghormati hukum walaupun putusan itu tidak memuaskan kita, ya, tidak memuaskan satu pihak, gitu loh. Itu. Nah, tadi pada saat dilaksanakan proses membuka pintu Polri Kemajuan, itu sebenarnya masih ada proses hukum karena ada gugatan perlawanan yang diajukan oleh Sinun Pakubuwono 13. Jadi di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surakarta itu gugatan perlawanannya dikalahkan, di tingkat banding juga dikalahkan, namun masih ada proses kasasi, gitu. Nah, secara teori hukum, ya secara norma hukum, apabila masih ada proses, seharusnya apa yang tadi dilakukan itu tidak dilaksanakan, gitu, ya kan? Karena proses hukum kasasi juga nggak terlalu lama. Itu bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nah, dalam hal ini kembali kepada kebijakan daripada ketua pengadilan. Lagi-lagi, ya kan, sekali lagi
apa yang terjadi ya kan itu merupakan kewenangan daripada ketua pengadilan. Kalau dari sisi kami, sebelum proses eksekusi itu terjadi, kami sudah mengirim surat kepada ketua pengadilan. Intinya adalah mengajukan permohonan penundaan penangguhan eksekusi terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 13 tertanggal 18 September 2023. Alasannya nih. Pertama, objek eksekusi untuk membuka kembali pintu utama Korek Kemandungan saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi. Itu loh, ya. Jadi harusnya karena masih ada perlawanan dari pelawan terhadap terlawan, seharusnya itu diperhatikan gitu loh. Ya, karena proses upaya hukum kasasi itu tidak lama. Kalau kita mau tunggu sebulan 2 bulan pasti keluar gitu loh, ya kan. Itu alasan pertama. Kemudian ketika proses kasasi ini sedang berlangsung, permohonannya atau pengajuan itu ada bukti-buktinya. Kami sudah melampirkan bukti-bukti kepada pihak Pengadilan Negeri Surakarta bahwa buktinya itu adanya misalkan surat dari panitera pengadilan tentang pemberitahuan pelaksanaan eksekusi perkara ini. Kita katakan bahwa nanti dulu, karena pada tanggal 13 Juni 2024 Sinun Pakubono ke-13 itu mengajukan atau mendaftarkan kasasi gitu loh, ya. Nah, itu sudah kami sampaikan, tapi sekali lagi itu kewenangan ketua pengadilan untuk memutuskan apakah melaksanakan atau menunda atau melaksanakan eksekusi. Sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini, ketua pengadilan melalui panitra dan jurusitanya sudah melaksanakan proses itu. Nah, proses keberatan atau penundaan itu lagi kami sampaikan bahwa bunyi daripada putusan kasasi itu bunyinya begini. Itu lagi azan. Kita tunggu azan selesai ya.